jelas kalau lagi kumatnya serasa terselak dan terus dari dada sampai ke belakang itu tembus. Kalau hari-hari nggak kuat capek, jadi cepat capek, kadang berdebar dan napas nggak panjang gitu. Dan dikasih jamu, ramuan, ada perubahan lah. Jadi yang tadinya biasanya berdebar sesak juga ya nggak terlalu berat gitu. Napas juga gitu. Herbal selalu saya utamakan, memang herbal. Apalagi sekarang kalau pas berobat ke sini zona terapi, obat medis saya tinggalin. Saya minum obat ramuan di sini. Karena di sini ada kapsulnya untuk jantung juga. Kalau cara pengobatannya memang rasional. Pertama diurut ya, memang karena ada beberapa saya mengalami ya pengobatan hanya berobat seperti itu, tidak dikasih ramuan, tidak dikasih obat, hanya diurut, dipegang atau diurut biasa. Kalau di sini kan pertama di terapi dengan urut, pijit, terus kedua ya dikasih ramuan, yaitu sangat rasional lah ya. Kalau memang ada pemirsa yang merasakan penyakitnya seperti saya, jantung, ya silahkan datang ke zona terapi. Seperti saya udah berapa kali, alhamdulillah ada juga perubahan karena tidak mengandung kimia. Di sini ya saya percaya di sini herbal semua, jamu, ramuan, tidak ada efek sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda saat ini dalam kondisi sehat walafiat sekeluarga. Jangan lupa ya untuk tetap melaksanakan ya dan memperketat yang namanya protokol kesehatan, karena pemerintah sudah menetapkan hal tersebut tentunya untuk kebaikan kita semua, ya enggak sih? Jangan sampai keluarga kita jadi korban ya. Oke, nah tentunya kali ini di Kiat Sehat Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaik pemirsa seputar ya terapi ataupun solusi kesehatan yang sangat luar biasa. Pokoknya saya bisa bilang ini bagus banget pemirsa. Kalau Anda tadi sudah saksikan ya, seorang yang menderita penyakit jantung seperti itu perubahannya signifikan dan tentunya biayanya terjangkau. Kira-kira selain penyakit jantung, penyakit apa lagi sih yang memang dengan menggunakan terapi zona ini ya hasilnya bisa efektif, bisa tepat sasaran dan tentunya Anda bisa kembali sehat. Oke, langsung saja. Saya akan ajak Anda berbincang dengan seorang terapis, iya, konsultan, iya. Beliau ini juga seorang herbalis ya di Pondok Terapi Zona. Sudah hadir bersama saya. Di sini ada Pak Sultan. Halo Pak Sultan. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Jaga sehat. terus prokes ya tentunya ya. Oke. Nah, dan saya juga informasikan kepada pemirsa di rumah bahwa acara ini atau program ini pemirsa sudah ya mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Kita langsung masuk ke tema ya. Tema kita adalah terapi zona efektif mengobati MAH akut, gagal ginjal, vertigo dan saraf terjepit. Baik. Jadi selain tadi ada seorang tamu yang sempat datang dan terapi dengan penyakit jantung hasilnya bagus. Untuk penyakit-penyakit seperti MAH akut, gagal ginjal, vertigo dan saraf terjepit ini juga terapi zona ini bagus dan efektif ya Pak? Sangat efektif ya, karena kalau kita berbicara tentang banyaknya penyakit ya, itu banyak sekali yang memang kita harus lakukan ya. Tapi yang kita tekankan atau yang kita terapkan betul-betul di Pondok Terapi Zona ini adalah treatment terapinya. Gitu. Jadi memang kita memakai Simplicia, ada ramuan herbal, ada fitofarmaka juga dari dalamnya. Hanya saja kita lebih mengutamakan treatment terapinya. Karena kenapa? Obat apapun yang kita konsumsi itu tidak akan bisa dicerna dengan baik
oleh tubuh atau tidak bisa diserap oleh tubuh ketika metabolisme tubuhnya masih terganggu atau sirkulasi darahnya masih terganggu di situ. Jadi treatment terapi itu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan metabolismenya dan untuk melancarkan sirkulasi darahnya dan mengaktifkan beberapa saraf yang memang terganggu akibat dari adanya beberapa penyakit tersebut gitu. Oke, jadi yang diatasi ini memang bukan cuman gejalanya saja. Iya, betul. Tapi diperbaiki segala hal yang berkaitan dengan penyakit tersebut gitu ya, bisa Betul. dikatakan Iya. demikian. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Mah akut. Nih dia. Banyak pemirsa mungkin Iya. yang punya penyakit mah, karena penyakit mah ini diderita oleh berapa persen ya? Kayaknya banyak sekali. Hampir semua orang. Iya, 98% mungkin ya. Iya, betul. Karena kita bicara soal lambung, Ya. bukan cuman orang yang suka pedas yang bisa kena sakit mah ya ya, kan. ya. Hanya dari stres aja gitu ya, itu bisa bikin jadi Asam lambungnya naik. asam lambungnya Ya, naik betul. gitu kan. Kalau makan mungkin bisa diatur. Ya. Lah kalau stres, Ya. betul ya. Nah oke, untuk terapi mah yang tepat itu sebetulnya gimana sih? Terapi pengobatan ya, terapi pengobatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pencernaan bukan dengan minum obat sebetulnya. Bukan dengan minum obat. Bukan dengan minum obat. Karena gini loh, obat itu kan juga diserap dari pencernaan, oleh pencernaan gitu ya. Kalau pencernaannya ini terganggu, misalkan ada MAH, ya, ada MAH, asam lambungnya tinggi, gas lambungnya tinggi, ada gangguan usus, peradangan pada lambungnya. Gimana caranya obat ini nyembuhin dia punya pencernaan itu gitu? Karena mesinnya aja rusak gitu Mesinnya aja ibaratnya. rusak gitu. Ah, iya, Bagaimana iya, bisa iya mencerna? juga. Nah, logikanya seperti itu. Nah, yang dilakukan di Pondok Terapi Zona adalah memperbaiki sistem kerja dari pencernaan tersebut terlebih dahulu. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu adanya treatment terapi. Ya, dinormalkan dulu untuk sel-sel tubuh yang berhubungan dengan lambungnya, yang berhubungan dengan ususnya. Ada beberapa kelenjar yang di situ yang memproduksi yang merangsang untuk memproduksi asam lambung, itu kita lakukan treatment supaya asam lambungnya tetap stabil. Gas lambungnya juga begitu. Ada titik yang menyasar pada bagian usus 12 jari yang mengontrol gas di seluruh pencernaan tersebut. Itu kita lakukan treatment supaya apa? Nggak kembung. Kembungnya hilang, gasnya lebih stabil gitu. Nah itu dulu yang kita lakukan. Nah baru dari dalamnya nanti kita bantu dengan ramuan herbal gitu loh. Jadi kalau boleh dikategorikan untuk kasus pencernaan ini 30% untuk herbalnya sebetulnya. Jadi 70%-nya lebih ke treatment terapinya. Untuk sakit mah. Iya, untuk sakit mah ya. Jadi makanya banyak sekali pasien yang datang dengan misalnya datang keluhannya lagi pusing gitu, lagi tinggi asam lambungnya, mual, begah biasanya kan. Terus suhu tubuhnya jadi nggak stabil tuh. Iya. Ada yang meriang-meriang kayak Iya. demam tapi di dalam kayak kerasa dingin tapi gitu, nggak panas kayak menggigil. gitu. Iya, betul. Nah itu biasanya metabolisme tubuhnya dari sistem kerja pencernaannya lagi kacau. Nah itu biasanya 30 menit setelah, enggak usah 30 menit deh, biasanya 15 menit ketika dilakukan terapi atau treatment terapinya belum selesai, itu biasanya suhu tubuh udah mulai hangat. Terus keluar keringat, terus biasanya sendawa-sendawa atau buang angin. Nah itu memang efek daripada treatment terapi yang kita lakukan. Itu makanya biasanya 30 menit setelah selesai dilakukan treatment terapi, mualnya hilang, ya, terus begahnya hilang, terus suhu tubuhnya menjadi lebih stabil gitu. Baru dari dalamnya ya sedikit-sedikit bolehlah pakai herbal gitu. Oke, jadi nggak cukup cuma sekedar minum obat ya kan, sistemnya dulu diperbaiki. Gimana cara memperbaiki sistemnya? Nah ini dia, ternyata ya itu bisa diperbaiki dengan terapi pemirsa. Pada dasarnya ya seperti kalau kita luka, tanpa kita apa-apain aja nanti si luka tuh nutup sendiri Nutup kan sendiri. gitu ya. Kalau sistem tubuhnya baik ya. Kalau sistem tubuhnya baik. Jadi tubuh kita ini sebetulnya punya cara ya bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Iya. Tapi masalahnya ya ada kalanya tuh si organ tubuh dia lagi, kalau ibaratnya tombol tuh lagi off gitu ya. Nah nge-on-kannya ini gimana sih? Itulah dengan terapi zona. Anda harus coba, saya sudah pernah coba. Iya. Jadi waktu saya terapi itu yang terjadi adalah ada beberapa titik tuh rasanya dia panas. Sakit sih enggak ya, tapi panas. Ada yang rasanya kayak kesetrum. Ya. Ada yang justru pada saat satu titik ditekan misalnya ya di sini ditekan gitu. Nah, di bagian ujung sini sama ujung sini malah jadi kayak ada sensasi dingin. Iya. Itu beda-beda seperti itu kenapa sih, Pak? Jadi ada banyak poin sebetulnya atau banyak titik jadi di dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi ada titik yang berhubungan dengan saraf ya, dengan neuronnya. Nah, ini yang biasanya
terasa kayak setrum-setrum gitu. Itu biasanya yang kita lakukan terhadap orang yang yang ada gangguan pada sarafnya seperti stroke dan lain sebagainya. Apalagi ya diabetes yang ada neuropati diabetiknya. Nah, itu kita lakukan treatment seperti itu. Kalau yang ada rasa hangat, ada rasa sensasi kayak kayak ngalir gitu ya, kayak Ya, ngalir kayak atau ngalir. kayak seperti kesemutan. Ya. Nah, itu biasanya dia ada titik yang berhubungan dengan pembuluh darahnya. Jadi itu proses di mana plak-plak darah itu diurai di situ. Nah, proses penguraian plak pada pembuluh darah ini yang memang kita membutuhkan titik untuk menaikkan suhu tubuhnya. Jadi biasanya agak sedikit kayak seperti demam tapi nggak sampai demam tinggi. Iya. Jadi ada rasa panas di dalam tubuhnya yang sehingga nanti pembuluh darahnya melebar. Nah, setelah melebar itu kan sumbatannya ada diameter. Nah, dengan diameter yang lebih besar pembuluh darahnya itu sangat memungkinkan untuk dia itu terbawa oleh sirkulasi darah. Oh, jadi yang biar nantinya bisa kebuang Betul. gitu ya. Oke. Tapi memang benar sih pemirsa. Jadi ceritanya waktu saya di terapi itu ya Pak Sultan. Itu kan habis di terapi, terapis tuh bilang sama saya, udah istirahat dulu Bu gitu ya. Jangan langsung aktivitas, udah istirahatkan dulu. Nah tapi karena saya kan so yakin gitu. Karena badannya enak kan. Nah udah habis terapi banget tuh terasa sangat-sangat terasa ringan enak gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Terus saya naik turun bolak-balik mondar mandir. Tapi emang betul tiba-tiba kok kayak meriang. Panik kenapa saya meriang. Nah ternyata meriang itu memang sedang melancarin peredaran darah Pertama ada proses lancarnya sirkulasi darah dan ada juga itu bisa jadi proses dari naiknya daya tahan tubuh. Oh, Sama gitu. seperti orang habis divaksin, biasanya kan demam. Ya. Itu menandakan daya tahan tubuhnya sedang naik dia daya tahan Tapi yang tubuhnya. bikin takjub itu Pak Sultan karena apa? Itu cuma sekali terapi pemirsa, sebentar doang terapinya tapi langsung efeknya terasa. Anda ingin tahu lebih jauh tentang Pondok Terapi Zona dan terapi zonanya? Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah ini ya dan tentunya akan membuka line interaktif untuk Anda, jadi tetap di Kiat Sehat. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan saya ingatkan untuk Anda ya. Sudah bisa nih mau konsultasi sama Pak Sultan ya tentang penyakit Anda. Kira-kira nanti di Pondok Terapi Zona harus diapain sih, berapa kali terapi sih, yang udah-udah gimana tuh efeknya di terapi pakai terapi zona gitu kan. Anda ingin tahu lebih banyak silahkan langsung di 021 252 0666. Atau kalau mau langsung ke Pondok Terapi Zonanya, nah ini dia ada nomor telepon call center, bisa Anda hubungi sekarang ya. Nomor ini langsung saja Anda WhatsApp boleh ya. Kemudian juga ada alamatnya nih berbagai cabangnya banyak banget ya. Lumayan. Karena terapi zona ini pemirsa ya, ini adalah terapi yang usianya udah lama banget gitu ya. Dengan cabang yang sangat banyak, artinya apa? Artinya terpercaya ya, betul nggak sih? Betul, jadi banyaknya dan bertahannya kami dari 2009 atas kepercayaan masyarakat tentunya. Ya nggak mungkin lah kan kalau misalnya mengecewakan pasti masyarakat juga nggak akan mungkin bisa ya trust terus udah gitu kemudian merekomendasikan kepada orang-orang terdekatnya kan gitu ya. Dan bahkan saya sendiri nih pemirsa sudah mencoba terapinya itu bener deh kerasa banget emang langsung kena sasaran gitu ya. Jadi terapinya ini kalau Anda pikir oh itu pijat urut bukan ya kan. Bukan, Mungkin jauh. bisa dijelaskan nih Pak Sultan. Ya, jadi treatment terapi yang kami lakukan itu pertama menyasar pada sistem organ tubuhnya. Jadi di dalam tubuh seseorang itu ada organ kan, ada organ. Nah, organ ini ada titiknya, ada poinnya, Tombolnya lah ada ibarat. tombolnya gitu. Jadi ibaratkan lampu ada saklarnya. Nah, ada juga di sini kita menyasar pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah nanti ada juga untuk syarafnya. Nah, jadi banyak sekali terus ada beberapa bagian yang memang terhubung dengan kelenjar-kelenjar hormon gitu. Jadi dengan berbagai banyaknya penyakit yang ada, insya Allah dengan digabungkan dengan beberapa treatment terapi tersebut, kita bisa sembuhkan penyakit-penyakit tersebut gitu. Oke, sama seperti yang tadi kita bahas ya, lambung atau penyakit mah. Ini jangan sembarangan loh pemirsa, Anda sekedar minum obat warung atau minum obat aja gitu ya. Makin lama kalau salah penanganan ya penyakit mah ini bisa mematikan juga ternyata ya. Sangat mematikan. Jadi ada beberapa kasus yang memang terjadi pada keluarga pasien itu sendiri
beliau tiba-tiba sesak, disangkanya serangan jantung, padahal ya sampai tidak bisa tidak bisa terselamatkan hanya karena gara-gara asam lambungnya naik. Bukan jantung pada asam lambung ya? Bukan, jadi asam lambung dan gas lambung yang naik secara bersamaan itu menyumbat beberapa bagian dari sistem respirasinya. Jadi nggak bisa napas, sesak napas. Nah itu biasanya hanya berlangsung sekitar 10 menit. Jadi 10 menit tidak ada penanganan atau mungkin 5 menit ya. Tidak ada penanganan yang intensif dan benar-benar tepat penanganannya itu tidak terselamatkan biasanya. Dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Terus banyak juga orang yang kayaknya, mohon maaf ya, jadi pikirannya terganggu juga gitu ya, gara-gara sakit lambung yang menahun gitu kan, banyak ceritanya orang yang sampai bunuh diri lah. Iya, jadi ketika seorang ini terganggu untuk pencernaannya, saya nggak bilang lambung karena sistem pencernaan ini kan banyak, ada lambung, ada pankreas, ada usus. Nah, di mana kalau misalkan salah satu organ ini terganggu, ya ini disebut penyakit pencernaan, termasuk diabetes ini kan sebenarnya kategori penyakit pencernaan. Nah ini ketika ada gangguan pada sistem pencernaan, biasanya hormonalnya juga terganggu. Nah ini makanya orang yang menderita gangguan pencernaan, mah kronis istilahnya, selama beberapa lama ya, misalkan 1 tahun lebih ini biasanya timbul adanya gangguan-gangguan psikis seperti suka mimpi buruk, ya, insomnia, atau merasa khawatir yang berlebihan, bahkan banyak takut mati. Iya, nah itu. Jadi banyak sekali pasien yang kadang mengeluhkan kalau ada berita orang meninggal, ada yang sampai nggak bisa keluar kamar 1 minggu hanya gara-gara dengar berita info orang meninggal. Oh gitu sampai ya. separah itu? Separah itu. Itu efek karena adanya gangguan hormonal yang disebabkan karena gangguan pencernaan. Gitu. Nah ini yang banyak nih. Kalau di Pondok Terapi Zona itu banyak yang menghubung-hubungkan dengan yang mistis-mistis tuh. Oh gitu. Nah, jadi padahal pikirannya setelah ngelantur gitu ya. Setelah didiagnosa ya memang gangguan pencernaannya sudah kronis gitu. Ya karena mimpinya itu ya kalau misalkan mimpinya buruk sekali, mimpi orang meninggal, mimpi dikejar setan gitu. Jadi yang serem-serem gitu. Itu gangguan hormonal biasanya. Oke, nah jadi separah itu kalau salah penanganan. Nah kalau memang Anda punya penyakit lambung pemirsa, silakan langsung aja cobain terapinya di Pondok Terapi Zona. Yang tadi dibilang sama Pak Sultan di awal ya, itu setelah selesai terapi langsung terasa badannya tuh kayak, iya sih kayak kalau kendaraan tuh kayak kendaraan habis dipanasin lah ibaratnya gitu ya. Itu memang betul-betul Anda bisa rasakan langsung dan biayanya ini loh terjangkau pemirsa. Anda jangan berpikir wah tayang di TV pasti mahal. Enggak. Sama sekali tidak. Anda silahkan langsung tanyakan saja melalui nomor telepon call center yang ada di layar kaca. Atau Anda mau konsultasi langsung sama Pak Sultan. Penyakit apapun yang Anda derita saat ini kira-kira bisa nggak ya di Pondok Terapi Zona. Langsung di 021 252 0666. Oke, saya akan loncat ke penyakit selanjutnya. Gagal ginjal. Ini gagal ginjal kalau orang udah sempat cuci darah lah ya. Udah harus cuci darah gitu. Apa masih bisa tuh di terapi dengan terapi zona. Dan untuk gagal ginjal ini sendiri. Kira-kira berapa lama dari yang sudah pernah diterapi tuh untuk progresnya lah? Progres itu akan selalu ada setiap kali kunjungan terapi biasanya. Jadi biasanya kalau saran saya jangan sampai HD deh ya, jangan sampai cuci darah karena kalau udah cuci darah prosesnya lebih panjang. Jadi biasanya kan treatment terapi kita lakukan 5 hari sekali. Tapi untuk yang sudah cuci darah biasanya kita lakukan treatment terapi itu 2 hari sekali. Wih, ya, jadi sehari terapi, sehari enggak, sehari terapi, sehari enggak itu untuk memaksimalkan kembali fungsi ginjalnya gitu. Nah ini uniknya terapi zona ini, teknik terapi zona ini adalah pasien tersebut konsumsi obatnya di bawah 10%. Jadi konsumsi herbalnya cuma di bawah 10%. Jadi yang 90 sekian persen itu murni treatment terapi untuk mengaktifkan kembali dia punya sel-sel yang rusak pada bagian ginjalnya. Oke, dan emang terapi zona ini ya, ini tadi kita bicara tentang gagal ginjal ya. Bahkan untuk terapi stroke aja pemirsa itu progresnya cepat sekali. Dan kalau Anda ingin tahu ya seperti apa sih yang dirasakan perubahannya, yuk langsung kita lihat sama-sama. Stroke katanya, nggak bisa ngomong, terus nggak bisa jalan, nggak bisa apa, sama istri aja ini. Tahu-taunya di sini ke terapi benar. 1 kali alhamdulillah bisa jalan, 4 kali sekarang bisa pegangan, angkat tangan bisa dikarenakan obat di sini.
saya berobat di sini. Diajak ke sini aja berobat di sini aja. Alamatnya, ini alamatnya. Rasional sekali, gitu, Bang, terasa. Yakin, pengen baik, yakin, bukan insya lagi yakin. Karena sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali, 4 kali bisa. Jalan, mending jalan sendiri. Tadinya nggak bisa sama sekali. Nggak bisa jalan sendiri, jalan sendiri, ngomong aja nggak bisa. Pengen sembuh, iya. Mantap. Yakin. Klinik Terapi Zona benar-benar efektif mengobati penyakit kronis, diabetes, jantung, kanker, ginjal, stroke, dan penyakit berat lainnya dengan mudah disembuhkan. Anda bisa bandingkan perbedaannya ya mungkin dengan Anda sendiri atau orang tua Anda yang juga melakukan ya treatment pasca stroke ya. Beliau dalam 20 hari ya 4 kali terapi itu berarti 20 hari ya? Iya, 20 hari. 4 kali terapi atau 20 hari itu perubahannya sudah signifikan sekali. Coba bagaimana dengan terapi yang Anda jalani sekarang? Apakah secepat itu hasilnya? Nah, jadi kalau misalkan Anda ingin tahu lebih jauh kira-kira, tapi Bapak Ibu saya atau ini udah serangan yang kedua dan lain sebagainya, silahkan. Langsung telepon di 0212520666 atau Anda bisa WhatsApp melalui nomor telepon call center ini ya. Langsung saja WhatsApp di sana, chat ya, tanyakan masalah biaya, tanyakan keluhannya seperti apa ya. Dan untuk alamatnya silahkan difoto aja. Cari cabang yang terdekat ya. Nah kalau kita bicara tentang dari luar kota untuk terapi tenang aja karena ini ada beberapa lokasi yang tidak terlalu jauh lah ya dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Betul. Oke, baik kalau begitu kita lanjutkan lagi nih ya. Tadi tuh kan stroke terus gagal ginjal, kayaknya penyakitnya nggak main-main semua nih. Jantung tadi di awal kan. Jadi ya kebanyakan memang dari 2009 sampai sekarang yang memang banyak datang ke Pondok Terapi Zona kan memang yang sudah kronis. Jadi biasanya ini kebanyakan masyarakat itu kan selalu remeh dengan penyakit yang masih baru gitu. Baru setelah konsumsi obat yang akhirnya obat tersebut bukan justru menyembuhkan tapi membuat suatu penyakit baru, gangguan yang baru yang sehingga nanti begitu diobatin itunya udah banyak gitu. Komplikasi dari penyakit tersebut sudah banyak gitu. Nah, itu dia. Betul sekali. Jadi kita ini kan mungkin ada di antara pemirsa nih yang punya penyakit darah tinggi misalnya, atau punya penyakit gula, atau mungkin punya penyakit kolesterol. Minum obatnya udah berapa tahun Pak, Bu? Nah ini dia pertanyaan saya. Apakah membaik atau justru nambah penyakitnya? Kalau memang seperti itu kayaknya harus datang ke Pondok Terapi Zona ya nggak sih? Ya karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, obat itu tidak mengatasi masalah. Obat itu membantu ketika pertama harus tepat obatnya pertama ya. Terus tubuh itu justru sebetulnya tidak begitu memerlukan kandungan-kandungan kimiawi ketika tubuh itu organnya bekerja dengan maksimal. Nah yang banyak terjadi kenapa orang-orang terlalu banyak konsumsi obat-obat kimiawi karena organ tubuhnya itu tidak dimaksimalkan fungsinya. Sekarang orang kolesterol minum obat. Ya, orang gangguan pencernaan kayak MAH seperti MAH biasanya minum obat lagi. Asam urat minum obat lagi gitu. Nah yang nantinya sebetulnya bukan malah menyembuhkan sebetulnya, menghilangkan simptomnya, menghilangkan sakitnya yang sehingga nanti dari obat tersebut kan ada apa ya, ada sampahnya yang mengendap pada bagian organ tubuh tertentu, terutama ginjal. Nah itu yang nantinya akan timbul lagi penyakit-penyakit baru tentunya nanti. Gitu. Iyalah pasti udah kebayang sih ya. Dan kalau misalnya kita bicara tadi ya, kata Pak Sultan nantinya malah jadi nggak bagus ke depannya gitu ya. Kalau misalnya hanya dihilangkan nyerinya saja. Nah ini dia, saya pernah dengar ya mengenai gini, aduh itu badannya jangan dibiasain gitu ya dengan obat-obat aja katanya. Karena nanti organ tubuhnya jadi males. Nah ini dia nih, itu. Betul atau tidak nanti tunggu jawabannya pemirsa ya. Tentunya bagi Anda yang mau tanya-tanya soal Pondok Terapi Zona bisa langsung di nomor telepon call center, ini ada nomor WhatsApp-nya. Atau mau langsung di sini di Sinta nih di 0212520666 tapi setelah yang berikut ini.
stroke tiba-tiba gitu, kaki sama tangan sebelah gitu, langsung nggak bisa gerak pagi-pagi jam setengah 4. Terus anak kasih saran ke Bekasi aja ke terapi zona. Anak punya temen orang tuanya kena stroke selama 2 tahun, terus diobatin di sini terapi zona, terus langsung sembuh total, sampai sekarang pun bisa jalan normal. Di terapi pertama itu saya bawa tongkat ke sininya, terus begitu di terapi langsung tongkatnya nggak boleh dipakai, langsung saya bisa jalan. Kemudian besoknya terapi keduanya, ketiganya itu langsung banyak perubahan itu sampai 5 kali bisa jalan. Nah, sekarang tangan-tangan dan berjalan pun udah normal semua, jadi nggak ada kendala apapun. Tadinya udah nggak bisa apa, ini lemas, jadi sekarang udah sehat. Ya, saya bersujud syukur kepada Allah ya, memang luar biasa banget terapi zona ini. Pondok Terapi Zona benar-benar efektif mengobati penyakit kronis seperti diabetes, jantung, kanker, ginjal, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Terapi Zona mengatasi penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dan gangguan syaraf. Hanya 1-2 kali terapi, hasilnya langsung dapat Anda rasakan. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini pemirsa. Dan yang pasti bagi Anda yang mau konsultasi langsung sama Pak Sultan ya, soal penyakit Anda nih, langsung di 021 252 0666 ya. Nah di sini juga ada nomor telepon call center, bisa WhatsApp, langsung tanyakan. Nih saya kasih bocoran, yang namanya biaya di Pondok Terapi Zona ini pasti akan bikin Anda ya merasa bersyukur sekali gitu. Kenapa? Karena sangat terjangkau, tapi terapinya luar biasa. Terapi yang saya coba sendiri pemirsa itu efeknya langsung berasa sejak yang itu habis terapi, pada saat terapi aja terasa, setelah terapi juga langsung terasa. Padahal cuma sekali doang ya. Iya. Nah ini dia, kalau untuk mereka yang sakit kan, kalau saya mungkin penyakitnya masih rata-rata air lah ya. Nah kalau untuk yang penyakitnya berat, kayak tadi contohnya stroke gitu kan ya, itu bisa cepet juga ternyata ya. Cepat karena ditangani dengan tepat sebenarnya. Jadi stroke itu kan sebetulnya gangguan pada syaraf yang disebabkan karena adanya gangguan pada fungsi otak. Nah otaknya kenapa terganggu? Biasanya ada 2. Kalau nggak tersumbat dia pecah pada pembuluh darahnya. Nah itu nggak bisa pakai obat. Jadi kita harus lancarkan dulu sirkulasi darahnya, terus diaktifkan lagi sistem kerja sarafnya. Baru nanti dari dalamnya ketika sirkulasi darah sudah baik, nanti dari dalamnya otak ini membutuhkan nutrisi untuk mengembalikan lagi sel-sel yang rusak itu tadi. Nah tentunya hal itu akan dilakukan ketika kita tahu apa yang menjadi penyebab orang tersebut ini stroke. Ya, jadi misalkan Harus tahu sebabnya penyumbatan, dulu ya. iya misalkan penyumbatannya karena apa? Adanya kolesterol kah? Atau ada gula atau hipertensi atau ada penyebab lain. Nah selama ini kan, nah ini yang paling banyak di masyarakat itu kan hipertensi menyebabkan stroke. Ya. Tapi jangan salah, hipotensi ya, darah rendah yang diakibatkan karena adanya gangguan pencernaan itu juga bisa mengakibatkan stroke dan itu lebih parah loh. Oh iya? Lebih parah. Maksudnya Sampai- contohnya gimana contohnya? Jadi gini, ketika orang itu tensi darahnya terlalu rendah, berarti Akibat jantung penyakit pencernaan misalkan? ya penyakit pencernaan membuat tensi darahnya rendah kan. Oke. Nah, di saat tensi darah itu rendah, biasanya jantung tidak memompa nutrisi atau darah itu cukup ke otak, yang sehingga otak juga kekurangan suplai nutrisi. Itu juga menyebabkan kerusakan sampai stroke loh. Dan itu justru sebenarnya lebih parah daripada orang, jadi ngobatinnya lebih lama durasinya daripada orang yang kena hipertensi. Kenapa bisa gitu ya? Karena proses terjadinya stroke-nya berbeda. Kalau hipertensi berarti pompa jantungnya kan stabil, hanya saja dia ada sumbatan pada pembuluh darah. Tapi kalau jadi kita normalkan dulu tuh pembuluh darahnya, baru diaktifkan sarafnya selesai. Tapi kalau hipotensi kita harus dinaikkan dulu tuh hormonalnya supaya jantungnya bisa pompa lebih baik, supaya memompanya lebih kencang dulu. Nah habis itu baru kita benerin dulu pencernaannya. Pencernaannya dulu dibetulkan secara baik, baru nanti tensi darahnya distabilkan,
terus pompa jantungnya distabilkan, baru dia bisa mengarah ke atas. Itu pun biasanya kerusakan yang diakibatkan karena hipotensi itu biasanya lebih banyak daripada hipertensi. Oh, kerusakannya lebih Kerusakannya. banyak, Pak? Jadi kalau tersumbat berarti kan ada beberapa area Ya. yang tersumbat Cuman itu yang aja. tersumbat itu Yang aja tersumbat itu aja. yang Tapi kalau bermasalah. hipotensi berarti kan keseluruhan di batangnya nggak ada suplai nutrisinya ke sana. Oh, Nah, itu jadi yang lebih mengakibatkan luas ya? betul lebih luas, dan itu biasanya sampai ada gangguan memori kan. Seperti ada yang lupa, tadi sudah makan apa belum, tadi sudah pipis apa belum. Nah ini biasanya yang banyak terjadi ketika seorang menderita stroke karena hipotensi. Dan itu hipotensi sangat sepele sekali ininya penyebabnya, yaitu gangguan pencernaan atau mah kronis. Gitu. Oke, jadi dari sakit lambung pemirsa bisa jadi darah rendah. Ya. Orang lebih takut darah tinggi daripada darah rendah. Darah rendah. Orang kalau darah rendah, aduh saya cuman kurang darah atau darah rendah, pasti bahasanya tuh begitu tuh. Dan tidak berpikir, bakal kena stroke ini. Salah ternyata, malah kerusakan otaknya lebih banyak pada saat stroke-nya itu terjadi karena darah rendah. Oh Iya, bisa juga betul. ya? Itu makanya ya itulah, karena kami lama di lapangan, jadi jam terbang kami kan untuk ketemu pasien-pasien yang dengan penyakit-penyakit yang berbagai macam, artinya yang aneh-aneh juga kita temui gitu loh. Oke, jadi hati-hati bagi Anda yang punya sakit mah dan juga tensinya cenderung rendah ya. Hati-hati. Karena Ya, memang ini sangat fatal. berbahaya ya, fatal. Fatal. Saya sendiri pernah loh. Saya kan memang mahnya parah ya. Dan memang sempat hampir-hampiran lah, nafas itu cuma bisa masuk sampai sini loh, Mas. Karena mungkin oksigen sudah terhenti. Jadi itu biasanya asam lambung sama gas lambung naik secara bersamaan. Jadi dia stuck di diafragmanya. Jadi jantung nggak bisa bertukar lagi karbon dioksidanya di paru-parunya. Dan itu memang pada saat masuk rumah sakit katanya sih tensinya tuh drop ya Nah, kan. itu karena pencernaan. Bener loh. Dan saya memang Pencernaan, enggak tensi saya memang setiap saat itu cenderung rendah kan. Terus hilang ini nggak blank gitu. Nah itu dia, saya kan dirawat nih sekitar 2 minggu ya kan. Dari rumah sakit pindah ke rumah saya nggak ingat. Terus kemudian apa yang terjadi selama kurun waktu tersebut cuman sedikit sekali yang saya ingat. Saya sampai bertanya sama orang yang rawat saya itu waktu dirawat apa sempat ke toilet nggak ya? Kok saya nggak ingat bentuk toiletnya kayak gimana? Sampai bisa separah itu, ternyata memang Itu efeknya semuanya bahaya dari pencernaan. sekali ya? Itu dari pencernaan. Jadi yang semua ciri-ciri yang disebutkan tadi itu karena gangguan pencernaan. Cuman masalahnya yang terjadi di masyarakat, gangguan pencernaan ini bahkan yang sudah kronis sekalipun masih enteng-enteng aja. Jadi pedas juga masih makan. Ya, masih bandel. Paling ya konsumsi obat-obatan warung. Padahal saya tekankan obat itu tidak menyembuhkan. Menurunkan asam mungkin iya dalam beberapa waktu. Hanya mungkin 3 jam. Habis itu akan naik lagi. Karena kenapa? Sistem yang ada di pencernaannya ini belum pulih gitu. Jadi ya, cara pulihnya gimana? Ada treatmentnya, ada caranya untuk Memulihkan kerusakannya, agar ya. sistem tersebut bisa pulih kembali. Ada treatmentnya. Nah itu yang kita lakukan di Pondok Terapi Zona. Jadi biasanya banyak sekali pasien seperti yang saya bilang tadi datang dengan keluhan lagi kembung, lagi pusing, vertigo, bahkan ketika 30 menit dilakukan treatment terapi, vertigonya hilang, asam lambungnya stabil, terus begah-begahnya hilang. Efeknya apa? Ya biasa, bisa sendawa-sendawa pada saat di treatment ya. Ada yang buang angin ketika dilakukan treatment, terus badannya terasa lebih panas. Panas itu untuk apa? Untuk mengeluarkan gas yang ada dari dalam tubuhnya dan biasanya untuk menetralisir aterosklerosis. Jadi kerasnya pembuluh darah yang dikarenakan adanya banyak gas. Gitu. Itu Pak, kalau masyarakat kita kan biasanya dikerokin tuh. Ya. Nah, dikerokin biar apa? Biar pegel-pegelnya hilang. Padahal pegel-pegel itu tanda bahwa sirkulasi darahnya tidak baik. Tanda sirkulasi darah tidak baik kenapa? Biasanya ada gas di bagian di darah ya, di dalam darah yang disuplai di pembuluh darah tersebut. Caranya bagaimana? Kita lakukan penekanan, kita lakukan treatment di bagian yang memang berhubungan dengan suhu tubuh. Yang nantinya pembuluh darahnya itu melebar. Ya, selalu saya jelaskan ini di Pondok Terapi Zona ketika ketemu sama pasien yang begini. Nanti akan melebar pembuluh darahnya terus ada rasa panas. Ada rasa panas tuh pasiennya. Nah, biasa dengan ada rasa panas tersebut selang 10 menit pegel-pegelnya hilang. Sampai nanti bisa sendawa, bisa buang angin. Nah, itu udah lega semua itu nanti.
Mau kayak gitu pemirsa langsung datang ke Pondok Terapi Zona ya. Nah jadi kalau kita bicara sakit lambung ya, Anda jangan kayak anak kecil yang ditinggalin ibunya gitu ya, dititipin ke neneknya, terus udah gitu dikasih permen diem ya, padahal ibunya memang tetap aja nggak ada gitu kan. Nah itulah ya mungkin analoginya untuk case-case yang seperti mereka kebiasaan udah beres lah minum obat warung juga, nggak cukup seperti itu, harus benar-benar diperbaiki, si ibunya nih harus datang gitu lah ibaratnya ya. Oke, nah kemudian tadi gagal ginjal nih ya, kalau kita bicara soal gagal ginjal ini kan penyakit yang memang udah mahal dan terminal lah ya, ibaratnya sudah final terakhir gitu. Nah itu memang masih punya harapan. Sangat tinggi, sebetulnya tinggi sekali. Yang penting pasien itu mau aja gitu. Yang pertama mau sembuh deh gitu. Kalau mau sembuh berarti ikut aturan dong. Ya, ikut aturan. Jadi pantangan makan dijaga. Nanti treatment terapi yang akan kita lakukan itu nggak sama dengan treatment dengan penyakit lain. Biasanya 2 hari sekali. Jadi sehari treatment, sehari enggak, sehari terapi, sehari enggak. Itu untuk apa? Karena memang gagal ginjal ini nggak bisa konsumsi obat. Nggak bisa. Jadi obat mungkin ya di bawah 10%. Jadi 90 sekian persen kita lakukan treatment terapi untuk memaksimalkan lagi, untuk membentuk lagi sel-sel yang rusak pada bagian organ ginjalnya itu. Gitu. Oke. Kalau dari pengalaman yang udah itu 6 bulan. Ya, 6 dari bulan? gagal ginjal biasanya yang udah HD 2 kali dalam seminggu, itu nanti dalam 2 bulan itu nanti berkurang 10 hari sekali. Nanti seterusnya begitu. Nah, itu kalau disiplin. Nah, ada juga kadang pasien itu ketika udah enakan dikit, jadi lupa. dari 2 kali dalam seminggu cuci darah, bisa di treatment terapi bisa 2 minggu sekali, makannya ngaco lagi. Nah, ini yang saya bilang mau sembuh apa enggak gitu. Kalau mau sembuh ikut aturan, insya Allah sembuh. Gitu. Nah sekarang pilihannya ada pada Anda ya kan. Kalau misalnya sudah bagus fungsi ginjalnya, otomatis kan Anda bisa makan lagi makanan yang Anda suka. Nah tapi harus diperbaiki dulu ginjalnya ya kan. Daripada Anda harus seumur hidup tidak bisa makan makanan yang Anda suka ya kan. Betul nggak sih? Nah oke. Kalau begitu nanti kita lanjut lagi perbincangan kita malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk langsung tanyakan melalui call center ya. Mengenai penyakit Anda dan terapi-terapi di Pondok Terapi Zona yang tentunya hemat biaya ini ya. Dan tentunya jangan lupa juga mencatat alamatnya. Kami akan kembali lagi untuk Anda setelah yang berikut ini. Baik, bagi Anda yang mau tanya-tanya silahkan langsung hubungi nomor telepon call center nih. Ada di 0822 satunya 4 kali, kosongnya 3 kali 2 nih ya. Atau di 0858 7557 kosongnya 4 kali. Ini Anda bisa WhatsApp ya, jadi enak gitu kan. Karena beberapa orang mungkin akan agak berhitung masalah biaya juga kan. Kalau misalnya teleponnya ke fix phone ya nggak masalah. Langsung aja ke call center juga bisa. Nah Anda juga bisa langsung telepon atau datang ya nih ke alamat-alamat yang ada di bawah sini. Ini cabang-cabangnya nih pemirsa, ada yang Rawamangun, Bintaro dan lain sebagainya ya. Nah kemudian ini ada nomor telepon WhatsApp 0812 8311866 juga bisa Anda hubungi. Kalau mau ngobrol sama Pak Sultan, waktunya udah tinggal mepet nih pemirsa. Jadi paling 1 penelpon lah, oke masih kita terima ya di 021 252 0666. Baik. Selanjutnya saya mau tanyakan, sebetulnya saya belum puas ya dengan cerita gagal ginjal tadi, tapi luar biasa loh. 6 bulan dari yang tadinya seminggu 2 kali ya kan, sampai lepas cuci darah sama sekali total ya kan. Kembali lagi kalau kita bicara tentang penyakit kan macam-macam. Nih saya mau tanya soal vertigo dan saraf terjepit. Kalau di Pondok Terapi Zona ya itu seperti apa progresnya, berapa lama? Pasti kan yang punya penyakit itu pengen taunya, saya kalau di terapi sana yang udah-udah berapa lama gitu loh. Jadi semua penyakit itu tergantung parah atau tidaknya penyakitnya. Jadi contohnya kita bahas vertigo. Nah vertigo ini kan pasti ada penyebab kenapa seorang tersebut vertigo. Kalau vertigonya karena hanya karena gangguan pencernaan misalkan ya, ketika kita sembuhkan pencernaannya maka vertigonya akan sembuh dengan sendirinya. Gitu. Nah kalau misalkan vertigonya karena ada saraf terjepit di bagian servikal atau di bagian spine, di bagian tulang belakang atau pada bagian belikat atau pada lehernya terjepit ya, kita harus sembuhkan dulu terjepitnya gitu. Jadi biasanya kalau untuk vertigo
yang disebabkan karena adanya gangguan di pencernaan atau karena kolesterol itu biasanya dengan 1 kali terapi itu sudah hilang vertigonya. Tapi tetap nanti dari dalamnya kita kasih ramuan herbal untuk penyebab terjadinya vertigo itu tadi, entah kolesterol kah, entah gula kah. Nah, itu kan harus dikontrol. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk saraf kejepit biasanya kalau nggak sampai bengkok ya, biasanya kan ada saraf kejepit yang sampai kecil kakinya, yang iya, sampai yang sampai lumpuh gitu, itu biasanya memerlukan waktu sampai ya sekitar 5 sampai 6 kali terapi ya kalau sampai kecil. 5-6 kali terapi itu berapa bulan? 1 bulan lah insya Allah. 1 bulan? 1 bulan. Dengan intensitas ya pokoknya yang penting tepat dulu deh penanganannya gitu. Ya. Karena untuk saraf terjepit ini karena nggak ada obatnya memang. Ada nggak obat untuk saraf terjepit? Nggak ada. Ada pereda nyeri doang? Pereda nyeri ada, tapi untuk mengembalikan lokasinya dari Melepaskan sarafnya, jepitannya lah ya. yang itu nggak bisa, nggak ada. Memang harus dibenerin. Memang harus dilakukan treatment terapi yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Tapi nah ini kan- sekarang ada ya yang dipeletek-peletekin tuh Ya. banyak. Nah ini kalau saya pribadi sih saya sangat tidak menganjurkan. Pertama, bunyi yang dihasilkan dari krek itu ya hanya udara yang keluar dari persendian dan Oh, itu gitu. tidak mengobati penyakit. Tidak mengobati penyakit. Bukannya itu tuh kalau ada bunyi gitu berarti dia pindah, bukan ya? Bukan, bisa jadi pindah, tapi kalau pindahnya ke tempat yang salah gimana? Terus ada banyak hal sebelum hal itu dilakukan. Jadi makanya jangan coba-coba. Ini baru saja terjadi kemarin. Ada salah satu pasien yang dimana beliau ada salah posisi mungkin di bagian lumbar 3 itu dilakukan treatment seperti itu langsung sampai sekarang lumpuh. Sampai sekarang nggak bisa duduk ya, nggak bisa Padahal jalan. itu terapis yang melakukannya atau dia iseng-iseng sendiri? Terapis yang melakukan terapis. Tapi ya itu nggak kita semua harus terapi benar ya juga kita ya. harus tahu dulu apa sih butuhnya pasien ini gitu loh. Terus nggak semua orang bisa dipeletek-peletekin gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau di zona gimana tuh kalau ada orang pasien saraf kejepit nggak main langsung peletekin gitu? Enggak, kita cari dulu posisi di mana yang terjepit. Misalkan katakanlah yang paling banyak terjadi di lumbar nomor 3 biasanya. Nomor 3, 4, 5 biasanya. Nah itu yang kita lakukan treatment itu dari bawah dulu tuh. Dari kaki dulu. Jadi diurai semuanya dulu. Baru setelah diurai semuanya, setelah pembuluh darahnya, ototnya sudah sedikit longgar, baru nanti naik ke atas sampai pada bagian yang terjepit. Nah, jadi kita nggak langsung di treatment di bagian yang terjepit itu tadi. Main hajar-hajar gitu Nah, enggak itu ya? percuma. Bahkan itu bisa menjadi sangat berbahaya ketika nanti pembuluh darahnya pecah pada bagian tulang belakangnya. Dan kalau pecah, apa yang terjadi? Resiko untuk inflamasi, peradangan. Terus belum lagi kalau ada pergesekan antar tulang yang sudah kering, itu menyebabkan iritasi pada bagian tulangnya. Aduh. Nah, itu yang menjadikan sangat berbahaya sekali makanya. Saraf kejepit itu adalah menurut saya adalah gangguan tubuh yang memang betul-betul harus intensif dan orangnya harus tahu gitu. Karena penanganannya beda. Kita menangani seorang yang saraf kejepit usia 14 tahun atau 20 tahun sama orang yang saraf kejepit usia 60 tahun, beda. Treatment terapinya beda, Beda ya? cara penekanannya beda. Karena kondisi tulang orang itu beda-beda kan. Iya, Usianya berapa, kepadatan tulangnya bagus nggak, Iya. gitu. Kandungan kalsium dalam tubuhnya bagus nggak. Iya. Terus orangnya elastis nggak, gitu. Itu sangat berpengaruh. Iya. Makanya nggak bisa sembarangan sih. Ya, sendinya juga bisa jadi udah kering Betul. gitu kan kalau Ya, udah usianya apalagi lanjut. untuk perempuan yang sudah menopause, mohon maaf kan estrogennya udah nggak ada. Ya. Berarti pembuluh darahnya kan sudah banyak plak biasanya. Iya. Nah itu gampang pecah. Udah gitu kalau misalkan dari estrogen ini sudah berkurang, berarti kan pelumas pada sendinya juga berkurang. Iya, betul. Nah tulang belakang itu kan sendi semua. Dari Iya. atas sampai bawah tuh sendi semua. Tulangnya pendek-pendek banyak. Betul. Iya Nah kan? itu makanya kalau misalkan salah treatment, salah terapi, itu saya sangat tidak sarankan. Itu sangat fatal sih, akibat fatal. Makanya mendingan kalau ada saraf terjepit, apalagi kalau usianya udah lanjut nih, aduh, daripada nanti salah malah patah gitu Iya. ya, atau malah jadi gesernya lebih Gesernya parah. lebih parah. Nah, Anda mendingan ke pondok terapi zona aja deh, karena dengan terapi zona itu mereka sangat hati-hati dan bukan dibatek gitu ibaratnya iya. ya, bukan dibatek-batek lah ibaratnya, tapi memang dengan menggunakan terapi yang aman. Ya, ini udah terbukti aman, pondok terapi zonanya sendiri juga sudah dari 2009 ya Mas ya? Iya.
Nah, otomatis kan kepercayaan masyarakat ini bukti bahwa Pondok Terapi Zona ini punya metode yang efektif dan hasilnya bagus. Jangan sayang sama uang ya kan, terapinya cepet, biayanya juga. Nggak percaya biaya, telepon deh ke sini ya. Anda pasti kaget, oh ternyata ya hemat sekali ya kan. Oke, sebelum berpisah dengan yang disampaikan Pak Sultan. Pesan untuk para pemirsa di rumah, ini kan COVID-nya lagi naik nih. Jadi ada banyak virus yang memang ini menyebar banyak dan semua orang bisa beresiko. Saran saya adalah hindari stres, terus tingkatkan daya tahan tubuhnya. Karena apapun virusnya, jenis apapun virusnya, kalau daya tahan tubuhnya baik, insya Allah tubuh bisa survive dengan kondisi yang seperti sekarang. Nah, di Pondok Terapi Zona itu ada beberapa teknik yang digunakan untuk meningkatkan daya imun tubuhnya. Nah, Oke, bisa ya ada ya terapi jadi untuk kalau imun. misalkan memang para pemirsa di rumah ada rasa tidak nyaman atau mungkin ingin tes PCR atau ingin antigen supaya hasilnya baik, mungkin bisa datang dulu lalu dilakukan treatment terapi supaya nanti daya tahan tubuhnya naik, itu nanti hasilnya bisa lebih baik. Oke, seperti itu ya. Tapi yang pasti sih bagi Anda yang punya penyakit penyerta atau komorbid ya, diabetes, kemudian darah tinggi ya, terus apa Betul. lagi tuh Mas? Penyakit komorbidnya nih. Asma bisa, Asma, ada ya. penyakit jantung. Nah, selain Anda menaikkan daya tahan tubuh sambil terapi penyakit utamanya Anda ya kan, Ya, sekali betul. terapi itu kena semua pemirsa. Nggak Pencernaan percaya ya, cobain utamanya. ya. Harus Terutama betul-betul pencernaannya. Oke, baik terima kasih Pak Sultan. Ya, Pemirsa di sama-sama. rumah juga terima kasih atas perhatian Anda ya. Gimana kiat sehatnya? Udah dapat ilmunya, udah dapat informasinya? Oke, langsung datang ya ke Pondok Terapi Zona. Cobain deh terapinya ya. Oke, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa pemirsa ya, jaga terus protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehat selalu, semangat. Saya Gita undur pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.